Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Haryani dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu tentang underachiever. Baiklah, pengertian underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Nah, hal ini biasanya terjadi pada anak-anak yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, namun prestasinya di sekolah berada di bawah performance anak tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep dan karakteristik underachiever. Konsep underachiever atau berprestasi di bawah kemampuan ialah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi belajar sekolah anak dan indeks kemampuannya sebagaimana nyata dari intelijensi, prestasi atau kreativitas atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah nyata lebih rendah daripada tingkat anak. Kemudian ada karakteristik anak berbakat berprestasi kurang. Yang pertama yaitu karakteristik primer, ialah rasa harga diri yang rendah atau low self esteem yang merupakan akar dari kebanyakan masalah underachiever. Yang kedua yaitu karakteristik sekunder, yaitu perilaku menghindari bidang akademik atau academic avoidance behavior yang pada gilirannya menghasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik tersier yang nyata, seperti kebiasaan belajar buruk, keterampilan yang tidak dikuasai, dan masalah sosial dan disiplin. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penyebab underachiever. Faktor yang pertama yaitu konsep diri akademik. Siswa yang mempunyai prestasi belajar rendah, motivasi yang lemah dapat diidentifikasikan karena konsep diri yang negatif. Oleh karena itu, siswa perlu mengembangkan konsep diri yang positif dalam berbagai lingkungan kehidupannya, baik berhubungan dengan teman, guru, maupun dalam kegiatan belajar. Kemudian yang kedua yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar di sini adalah keseluruhan daya penggerak diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dari subjek belajar itu dapat tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu sikap dan kebiasaan belajar. Nah, di sini dapat diartikan sikap belajar merupakan sistem-sistem evaluasi, perasaan dan kecenderungan bertindak pro dan kontra yang bersifat positif dan negatif terhadap guru dan pelajaran atau pendidikan yang diberikan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis underachiever. Di sini ada 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan pengukuran. Di sini tidak diketahui, yaitu gejala underachiever yang tidak ditentukan karena siswa secara konstan menampilkan kemampuannya yang buruk, sehingga kemampuan yang sebenarnya tidak dapat tampil dari hasil pengukuran, skor tes aptitude, dan asesmen yang diperoleh relatif rendah. Yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan rentang waktu. Yang underachiever sesaat atau situasional, yaitu underachiever yang gejalanya muncul hanya sewaktu-waktu dan disebabkan oleh faktor pencetus yang sifatnya gangguan sesaat seperti perceraian orang tua, pindah sekolah, mempunyai minat baru, tidak suka dengan guru, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan luasnya. Yang pertama berdasarkan luasnya yaitu underachiever pada suatu keterampilan yang spesifik. Dalam kelompok ini siswa menunjukkan gejala underachiever pada suatu bidang tertentu saja, misalnya matematika, menulis, atau olahraga yang disebabkan oleh kurangnya minat dan motivasi. Yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan dampaknya. Nah, di sini ada 2 dampaknya, sedang, keringan. Pada siswa underachiever, kelompok ini seringkali tidak segera dapat dideteksi karena tingkah lakunya tidak terganggu, keadaan emosional dan sosialisasi dengan orang lain tampak normal dan tidak pula mempengaruhi orang lain. Nah, yang kedua sedang ke parah. Nah, di sini merupakan tindakan coping yang dilakukan oleh siswa underachiever jenis ini. Mereka mengurung diri seringkali, dikucilkan oleh lingkungannya, atau sebaliknya menunjukkan tingkah laku yang mengganggu di sekolah atau di rumah, sehingga orang-orang di sekitarnya seringkali turut merasa terganggu.
Baiklah, selanjutnya identifikasi anak berbakat berprestasi kurang. Ciri-ciri yang paling penting dalam suatu daftar yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Yang pertama yaitu nilai rendah pada tes prestasi. Yang kemudian mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata kelas dan keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung. Kemudian pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk. Nah, memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika berminat. Kemudian kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan. Contohnya secara lisan lebih baik. Nah, pengetahuannya faktual sangat luas, daya imajinasi kuat, dan yang terakhir yaitu selalu tidak puas dengan pekerjaannya, juga seni. Baiklah, selanjutnya latar belakang underachiever. Nah, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan, mendukung, dan memperkuat perilaku anak berbakat berprestasi kurang, membantu memahami dinamika underachiever dan cara mengatasinya. Yang pertama, latar belakang keluarga. Jika latar belakang keluarga anak berbakat berprestasi kurang dibandingkan dengan keluarga anak berbakat berprestasi, akan nyata beberapa karakteristik ini sulit diubah, seperti keluarga dengan moral yang rendah atau keluarga yang terpecah, misalnya karena perceraian atau kematian. Tetapi beberapa dapat diubah dengan mudah oleh orang tua yang peduli dan memahami dinamika underachiever, seperti perlindungan yang berlebih oleh orang tua, sikap otoriter, sikap membiarkan atau membolehkan secara berlebih, dan ketidaksengajaan sikap kedua orang tua. Kemudian yaitu latar belakang sekolah. Nah, di sini latar belakang sekolah meliputi iklim sekolah. Nah, lingkungan yang menyebabkan terjadinya underachievement yaitu kurang menghargai anak sebagai individu, iklim yang sangat kompetitif, penekanan pada evaluasi eksternal, kelakuan, perhatian yang berlebihan terhadap kesalahan dan kegagalan, dan kurikulum yang tidak mendukung keterbakatan. Kemudian harapan negatif. Nah, sebagaimana telah dikemukakan oleh V. Malone Effect. Nah, masalahnya ialah bahwa bagi anak, guru dan keberhasilan di sekolah merupakan sumber umpan balik utama mengenai kemampuan, kompetensi, dan makna seseorang. Jika guru mempunyai harapan rendah atau negatif terhadap seorang siswa, biasanya anak itu akan berprestasi kurang, termasuk anak berbakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kurikulum yang tidak mendukung. Anak berbakat dengan kebutuhan intelektual dan kreatif amat rentan terhadap kurikulum yang tidak menantang. Mereka biasanya senang mau mempertanyakan, mendiskusikan, mengkritik, dan dapat belajar melampaui tingkatan dari kebanyakan siswa dalam kelas. Nah, yang terakhir yaitu mengatasi underachievement. Nah, menurut Rim, mengatasi underachievement memerlukan strategi kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam menerapkan 5 langkah yang penting, yaitu yang pertama, penilaian kemampuan, keterampilan, dan kemungkinan penguatan dari rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu modifikasi dari penguatan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, mengubah harapan dan orang tua penting atau berarti. Yang keempat yaitu model identifikasi yang ditingkatkan. Yang kelima, memperbaiki keterampilan yang kurang. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.